Shalom adik-adik, selamat pagi, salam jumpa kembali adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim, Kaskasan Peniel. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersekutu lagi di sekolah minggu dalam satu ibadah melalui jumpa dari rumah ke rumah ya. Puji Tuhan, bersama Encik Jun kita akan sama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau sama-sama membaca Alkitab, mendengarkan cerita Alkitab. Kami mau belajar lagi dari firman Tuhan agar hidup kami semakin berkenan kepadamu. Sebelumnya Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kami urapan baru melalui Roh-Mu yang kudus, memberikan kami memahami, mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Kristus Yesus, haleluya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 4. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan 7. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita mulai. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Wow, puji Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi ini. Sungguh dahsyat dan luar biasa ya adik-adik. Nah, saat ini kita masuk di dalam bulan yang baru, bulan Juli, dan bulan ini juga merupakan satu bulan yang istimewa karena temanya adalah utusan-utusan Allah. Nah, adik-adik siapa yang datang minggu lalu dan sebelum-sebelumnya? Puji Tuhan ya. Nah, adik-adik tentunya dengan mengikuti sekolah minggu di minggu-minggu yang lalu kita sudah tahu ada utusan Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus, betul sekali. Kemudian kita tahu juga anak saraninya atau anak rohaninya, anak bimbingannya. Ya, itu adalah Timotius. Juga ada lagi hamba Tuhan yang telah dituntunnya dan telah menjadi penginjil juga. Namanya Titus. Dan kemudian ada lagi satu namanya Filemon. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah melampaui minggu-minggu yang luar biasa. Tapi hari ini kita juga mendapatkan satu berita kabar baik yang dahsyat. Mengapa adik-adik? Karena kita mendengarkan satu cerita dari kitab Hakim-Hakim mengenai seorang hakim perempuan. Nah adik-adik, pada zaman itu ada 13 hakim-hakim dari di tengah-tengah zaman bangsa Israel itu. Tapi yang 12 itu semua
pria atau laki-laki. Sedangkan yang satu ini adalah seorang nabiah. Apa itu nabiah? Nabiah itu adalah seorang nabi perempuan. Nabi adalah utusan Allah. Allah berfirman dulu melalui nabi-nabi kepada bangsa Israel. Allah menyampaikan keinginannya, kehendaknya, rencananya, bahkan rancangan keselamatan melalui nabi-nabi. Dan nabi-nabi bernubuat. Apa artinya adik-adik bernubuat? Bernubuat itu artinya menyampaikan firman Allah yang akan terjadi kemudian. Puji Tuhan adik-adik, berkat firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada nabi-nabi, maka banyak orang boleh mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan seperti kita ini. Nah adik-adik, kita lanjutkan ya, cerita tentang Deborah. Apa istimewanya? Deborah adalah seorang wanita, seorang hakim pada zaman bangsa Israel. Banyak orang datang meminta pertolongannya untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau hakim punya tugas untuk menyelesaikan masalah untuk memberikan keadilan. Nah adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 7, kita tahu ada dua tokoh utama di situ, yakni Deborah dan Barak. Nah, siapa mereka adik-adik? Deborah ini adalah utusan Allah yang kita tahu tadi sebagai seorang nabiah maupun sebagai seorang hakim. Satu saat kita lihat bahwa bangsa Israel di ayat 1 ya adik-adik ya, mereka senantiasa berseru kepada Tuhan. Ya, mereka telah melakukan kejahatan adik-adik. Kejahatan di mata Tuhan. Apa yang terjadi akibat mereka berbuat jahat? Hukuman 20 tahun. Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Yabin, Raja Kanaan. Dan Raja Kanaan Yabin ini mempunyai seorang panglima bernama Sisera. Nah adik-adik, mereka mempunyai pasukan perang yang luar biasa. Mereka mempunyai 900 kereta. Wah, jadi bangsa Israel sangat kecut hati dan takut. Mereka berseru ya, di ayat 3 dikatakan mereka berseru kepada Tuhan. Ya, mereka sungguh sangat takut. Tapi puji Tuhan, Tuhan berfirman kepada Deborah untuk disampaikan kepada Barak. Ya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan adik-adik, ini ayat 7 luar biasa. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi adik-adik, Allah bukan hanya berfirman melalui Deborah menyampaikan kabar baik ini, tetapi ia menyampaikan juga dengan suatu janji. Ia menyuruh untuk Barak dan Deborah maju melawan tentara Sisera tadi ya, pasukan Sisera atau menghadap Raja Yabin ya, untuk mengalahkan mereka. Tapi ada janji Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh mereka menyerang orang-orang Kanaan atau Raja Kanaan dan panglima tentaranya dengan 900 kereta yang dimiliki oleh tentara Kanaan itu. Tetapi ia berjanji menyerahkan kepada Barak ya dan Deborah tentunya. Nah adik-adik, sudah ada janji. Jadi ada perintah dan ada janji dari Tuhan. Kalau dilakukan, tentu perintah yang ditaati boleh mendapatkan satu janji Tuhan ya. Janji Tuhan kalau kita laksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, pasti janji Tuhan akan kita terima. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Ternyata ini Barak dia takut. Dia bilang, aduh kalau Deborah nggak maju, kita lainnya nggak mau maju. Tapi Deborah katakan, kalau kita maju, ngana pada waktu menang, nggak mau dapat penghormatan. Penghormatan akan jatuh ke dalam tangan seorang perempuan. Nah adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita menjadi orang yang gigih seperti Deborah. Yang kuat, yang tidak gentar. Tetap pegang janji Allah. Maju terus. Adik-adik
adik-adik di akhir cerita bagian 4 ini ayat 1-24 ya, dikatakan ternyata Tuhan menepati janjinya. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan turun tangan bersama-sama dengan Deborah dan juga Barak. Tuhan turun tangan menghadap itu bangsa Kanaan ya, atau itu Yabin dan tentaranya Sisera. Dikatakan di situ Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Wah adik-adik, luar biasa ya, Tuhan menepati janjinya. Tuhan menyerahkan itu semua tentara-tentara dan juga di bawahnya diberikannya angin, ya, angin topan sehingga diarahkan kereta-kereta itu masuk ke sungai Kison. Wow adik-adik, luar biasa pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana adik-adik cerita dari selanjutnya atau akhirnya? Akhirnya adik-adik, ini tentara Sisera dia lari, dia pergi ke satu rumah atau satu tenda dari Yael, dari saudaranya. Tapi ternyata ia dibunuh oleh Yael ya. Dan ia mati di sana. Bagaimana dengan nasibnya Yabin? Yabin pun dihabiskan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Di situ dikatakan ya bahwa ternyata pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Nah adik-adik, luar biasa ya pembelaan Tuhan. Nah adik-adik sekarang, siapa adik-adik yang mau diutus oleh Tuhan? Puji Tuhan ya. Pasti banyak adik-adik di rumah mau juga diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Adik-adik ingat, kita tidak sendiri. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Allah Immanuel akan menuntun kita. Ia pakai kita dahsyat dan luar biasa. Kita percaya bersama Tuhan kita mampu untuk senantiasa mentaati kehendak Tuhan. Jadi kalau disuruh seperti Barak, jangan menolak. Tapi marilah kita katakan ya dan amin. Karena ada janji Tuhan. Tuhan menyertai. Bahkan dikatakan Tuhan yang menyerahkan musuh-musuh kita. Wah luar biasa kan? Puji Tuhan adik-adik. Kabar baik pada pagi hari ini. Jangan lupa kita bagikan. Bukan hanya tengah keluarga yang saat ini ada bersama kita. Tapi kita juga nyatakan kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Melalui kabar baik pembelaan Tuhan. Kita orang berdosa. Tuhan ampuni. Tuhan selamatkan. Mari kita sampaikan kepada orang tua. Kepada papa, mama, opa, oma, kakak, adik. Dan juga kepada teman-teman. Mungkin kita tidak bisa keluar rumah karena pandemi. Kita tidak bisa pergi gereja. Tapi mungkin adik-adik ada yang punya HP. Boleh kirim WA. Kirim SMS. Kirim berita-berita. Boleh dari rumah ya. Pakai. Manfaatkan. Kalau memang ada pulsa. Kalau memang punya HP. Punya sarana. Tapi yang tidak punya bagaimana caranya adik-adik? Bisa ya. Encik Jun juga selalu praktekkan itu. Pagi-pagi subuh jam 4 pagi Encik sudah bangun berdoa mengucap syukur kepada Tuhan oleh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Dan Encik juga berdoa untuk keluarga tapi juga untuk teman-teman, untuk gereja, untuk orang-orang yang jauh dan dekat. Khususnya saat ini kita semua memerangi COVID-19 dalam nama Yesus. Tuhan menghalau semua musuh-musuh kita. Tuhan menengking semua sakit penyakit. Tuhan menjaga dan melindungi. Memagari kita dengan malaikat yang berpasukan. Puji Tuhan adik-adik. Kiranya kabar baik pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Kita aminkan firman Tuhan dan kebenarannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau jadikan kami utusan-utusan Allah.
anak-anak laki-laki maupun perempuan, bahkan Tuhan saudara-saudara kami, orang tua dan keluarga dimanapun berada, kami percaya, kami semua ingin diutus oleh Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, dan juga kami percaya akan janji Tuhan, karena Tuhan sendiri telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory haleluya. Amin.